Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok saya dan Laras akan mempresentasikan tentang evaluasi pengembangan intelektual pada anak usia dini. Nah, yang akan dimulai dari pembahasan. Selamat menyaksikan. Yaitu yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pendahuluan. Ada latar belakang kenapa kami membahas ini karena ada 6 aspek perkembangan anak pada usia dini selalu dibicarakan dan mendapat perhatian dari berbagai pihak. Tetapi ada aspek lain yang tidak boleh dilupakan oleh kita, yaitu perkembangan intelektual. Ketika anak sudah bisa mencapai suatu kemampuan, itu berarti guru bisa melakukan evaluasi demi kemajuan perkembangan anak didik serta kegiatan belajar mengajar. Evaluasi dilakukan oleh guru dalam mencermati, mengamati, dan mulai anak mengikuti kegiatan, berproses melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sampai hasil akhir yang diselesaikan oleh anak. Kemudian kita melihat apa hambatan yang ditemui anak atau apa yang sekiranya membuat anak tertarik mengikuti kegiatan sampai apa yang perlu diubah dari cara pengajaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah studi pustaka dan observasi lapangan. Kedua, subjek penelitiannya adalah anak kelompok B di sebuah TK daerah Dukualu, Kembaran. Kemudian lanjut kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini setelah kami melakukan penelitian, pengamatan kepada subjek penelitian kami menemukan bahwa perkembangan intelektual itu anak harus mampu memecahkan masalah, tidak hanya kognitifnya saja, tidak hanya bagaimana anak bisa beradaptasi dengan sosialnya, tapi anak juga lebih didorong rasa ingin tahunya, bagaimana ia memproses apa yang ia lihat, apa yang ia amati, apa yang ia dengarkan, apa yang dilakukan, untuk kemudian dia cari pemecahan masalahnya. Oh, saya harus seperti apa kalau begini? Dengan pemikiran anak yang mungkin masih abstrak atau fantasi dan lain sebagainya, tapi hal tersebut tergantung juga dengan tingkat kematangan anak, dilihat dari usianya juga. Nah, pada pembelajaran di abad 21 atau generasi Z ini, kita sebagai pendidik, sebagai guru harus terus berinovasi, kita harus terus kreatif. Kita dituntut untuk bagaimana caranya membuat sebuah pembelajaran yang menarik bagi anak, membuat anak aktif, ikut serta berkegiatan, sehingga anak bisa terlibat langsung, sehingga nantinya diharapkan anak menjadi aktif, kreatif, tanpa adanya paksaan dari kita, tanpa adanya arahan dari guru harus seperti ini, seperti itu, tapi anak sudah bisa mengkreasikan sendiri, mengeksplor sendiri apa yang ada di pikirannya. Nah, selanjutnya untuk melihat bagaimana anak tersebut perkembangan intelektualnya itu berjalan atau masih stuck di situ saja, guru bisa melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini berbeda dari penilaian. Kalau penilaian itu biasanya didasarkan hanya pada hasil akhir, entah itu dokumentasi atau bagaimana anak memproses sebuah kegiatan dan melihatnya di akhirnya saja. Namun kalau evaluasi itu lebih luas lagi. Nah, hal tersebut terlihat dari awalnya guru membuat rancangan pembelajaran, biasanya yang berupa RPPH atau rancangan pembelajaran harian. Nah, di situ kita merancang apa-apa saja yang akan dilakukan anak dalam satu hari kegiatannya. Nah, guru melakukan evaluasi ketika kegiatan pembelajaran sedang berlangsung selama proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Baik evaluasi dengan
mengamati anak-anak sedang berkegiatan, atau ketika tanya jawab dengan anak, berdiskusi dengan anak, juga ketika anak sedang berproses melakukan kegiatan tersebut sampai akhirnya menghasilkan sebuah karya atau sampai pada kegiatan akhir, itu guru bisa mengevaluasinya. Nah, bisa juga untuk alat bantu supaya guru lebih mengingatnya lagi, juga ada rekam jejaknya, bisa menggunakan dokumentasi berupa foto atau video selama pembelajaran tersebut berlangsung. Nah, berikut adalah video ketika guru melakukan sebuah kegiatan, yaitu tentang percampuran warna. Dari huruf A, silakan duduk di kursi rak. Aquino berarti ya, huruf A. Ya, silakan di kursi, pilih satu. Ya, yang huruf awalnya S. Selanjutnya siapa? Elsa. Oke. Dan yang terakhir yang awalnya huruf V. Oke. Coba teman-teman perhatikan. Sekarang teman-teman yang duduk di situ berdiri di belakangnya, di belakang kursi. Di belakang kursi. Di belakang kursi. Oke. Ya teman-teman, sekarang kita perhatikan. Kita sekarang melihat ke ada berapakah benda yang ada di depanmu? Pintar, 3. Terus 3. Siapa yang tahu? Ini warna itu. Tapi kalian harus tahu, yang 3 warna ini namanya warna yang primer atau pokok. Jadi Mas Bahasya, warna yang pokok ada berapa? 3. Apa saja? Merah, kuning, biru. Bagus. Mas Maka? Aku sih udah jauh dari tadi. Pinter. Bila? Merah, kuning, biru. Pinter. Merah, kuning, biru. Iya, pinter. Merah, kuning, biru. Aku udah jauh dari Halo. tadi. In English? Red. Red. Yellow, Yellow. green, blue. Blue. Good. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa guru mengajarkan tentang 3 warna primer kepada anak. Itu dengan metode guru yang menarik dan menyenangkan. Anak juga tertarik dengan hal yang sederhana, namun anak itu sangat tertarik gitu. Nah, di tahap pertama guru akan mengenalkan warna primer kepada anak. Nah, warna primer itu apa saja? Ada yang sudah tahu, ada yang masih berpikir, ada yang masih harus dipancing gitu. Nah, tahap kedua, guru menggunakan media berupa gambar gelas untuk 3 warna primer dan pencampurannya, dan anak diminta untuk mempraktekannya setelah apa yang tadi guru jelaskan di awal. Nah, tahap selanjutnya yaitu adalah guru bertanya kembali, percampuran warnanya itu apa saja begitu. Untuk anak yang pengembangan intelektualnya sudah mulai berkembang dan sudah yang sesuai harapan, itu sudah langsung mengingat atau bahkan mungkin sudah pernah mencoba itu sehingga tahu gitu. Berbeda dengan yang masih mulai meraba-raba nih. Nah, itu akan biasanya mendengarkan temannya dulu berbicara atau mengamati dulu, baru atau mungkin dipancing, baru ia akan oh iya ini, oh iya itu, baru akan mulai ikut menimpali jawaban.
Nah, ketika anak mempraktekannya, oh ada yang perhatikan nih, dan apa-apa. Dan dalam anak memperhatikan itu, ketika dalam prakteknya anak mencoba sendiri pun belum tentu semuanya masih ingat atau masih terekam di memori otaknya. Dan di tahap keempat ini bisa terlihat ada anak yang bisa otomatis memang sudah tahu, oh ini merah dengan biru ungu. Nah, ada juga yang masih ingat, oh tadi di papan tulis merah dengan biru menjadi ungu. Ada yang masih ingat seperti itu, dan ada yang sudah mengerti berdasarkan mungkin pengalaman pernah mencoba itu. Dan ada juga yang masih bertanya, ini guru hijau dan biru jadinya apa ya? Atau hijau ini dicampur dengan apa ya? Biru kuning ini dicampur dengan apa ya? Biru ini dicampur dengan apa? Merah dengan apa? Nah, masih ada yang seperti itu. Dan di tahap selanjutnya itu adalah kegiatan anak dalam mencampurkan warna pada gambar tersebut. Nah, meskipun kegiatan ini sederhana, tapi bisa menjadi sebuah bahan evaluasi bagaimana perkembangan intelektual anak itu. Ada yang sudah maju, ada yang masih seperti itu, atau ada yang belum gitu. Hal itu juga terlihat ketika ada anak yang masih memerlukan bimbingan ataupun bantuan dari guru ketika melakukan kegiatan. Nah, karena kegiatan tersebut mungkin masih sederhana atau apa, tapi kan tetap bisa memberikan rasa ingin tahu yang besar kepada anak-anak, tertarik, juga senang melakukan kegiatan, dilihat dari hasil-hasil yang ada pada anak. Ada juga yang sudah tepat dalam mencampurkan warna, komposisinya, dan lain-lain sebagainya. Itu pun tergantung dari faktor usia, tingkat kematangan anak, dan hal tersebut terlihat bahwa anak yang mencampur dengan hasil yang mirip, dengan hasil yang tepat, lumayan tepat, itu terlihat, oh memang karena usianya juga sudah matang, bagaimana cara ia berpikir, intelektualnya juga sudah berkembang. Nah, ada juga yang masih mulai, itu juga terlihat dari hasilnya, dari ketika proses juga, dari ketika kegiatan berlangsung sampai pada hasil akhirnya juga masih ada yang memerlukan bantuan ketika anak masih mulai berkembang, bagaimana mencampurkannya, bagaimana ketika salah dalam mencampurkannya, itu juga masih bertanya, waduh ini salah bu guru, bagaimana, dan lain sebagainya. Akhirnya dicoret-coret dan menghasilkan warna yang kurang sesuai atau kurang tepat. Tapi itu tidak masalah karena kita masih bisa melakukan stimulasi yang lain dengan banyak kegiatan. Dari kegiatan tersebut, guru melakukan evaluasinya apa? Dari mengamati, bertanya jawab, melihat anak berproses sampai pada hasil akhir, dengan mengamati juga, menggunakan dokumentasi juga, video, foto, sehingga hasilnya lebih akurat begitu. Nah, kemudian hal selanjutnya yang dilakukan adalah guru melakukan kegiatan membuat tangga pelangi yang membuat rasa ingin tahu anak, yang membuat keaktifan anak lebih meningkat lagi. Nah, dengan percobaan membuat tangga pelangi atau jembatan pelangi ini, diharapkan perkembangan intelektual anak itu bisa lebih meningkat lagi. Dan jadi kesimpulannya yaitu pada perkembangan intelektual ini tidak bisa kita anggap sepele, karena hal ini juga penting selain 6 aspek perkembangan yang lain, dan hal tersebut masih bisa kita tingkatkan melalui kegiatan yang bisa menstimulasi perkembangan intelektual tersebut. Nah, untuk mengetahui anak itu perkembangan intelektualnya melalui peningkatan, masih di situ atau belum, atau masih mulai berkembang, guru bisa melakukan evaluasi. Nah, evaluasi di sini tidak hanya menilai, tetapi juga melihat dari mulai merancang kegiatan, melihat proses dari awal hingga akhir, sampai melihat hambatan apa yang ditemui anak sama kegiatan, apa yang bisa kita tambahkan ketika kegiatan mendatang, apa yang harus kita kurangi,
dan kegiatan seperti apa lagi yang bisa menstimulasi perkembangan intelektual anak. Nah, itu yang terdapat pada evaluasi. Jadi cakupannya menyeluruh, universal, lebih luas lagi, tidak hanya menilai pada akhir, tapi juga melihat hambatan, apa yang perlu didukung, juga selama proses, dan juga hasil. Nah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.